Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak di soal-soal latihan tentang sel volta ya. Kali ini kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentunya ini punya level yang lebih tinggi ketimbang di video Bapak sebelumnya. Baik ya. Nah, bagi yang belum melihat video sebelumnya bisa melihat di link yang ada di atas ini ya. Baik, nah sekarang kita lihat teman-teman, ada soal seperti ini. Diketahui ada data potensial elektroda standar, namun ini sudah digabung ya. Ada kadmium CD menjadi CD2+, kemudian 2Ag+ menjadi 2Ag. Hasil E0-nya itu adalah 1,20. Terus saja kita baca. Kemudian kita dapat informasi ini ya, bahwa Pb2+ ya menjadi Pb, ini harga E0-nya adalah min 0,13 volt. Nah, ini adalah potensial reduksi standar. Jadi kalau ini 1 atau A ya, B, C, D, E, A, B, C, D itu adalah E0 sel yang sudah dihitung. Terdiri dari 2 zat ya. Tapi kalau yang E ini adalah tunggal nih. Jadi hanya miliknya Pb saja. Dan ternyata ini adalah menjadi salah satu kunci awal untuk kita bisa menjawab soal ini, teman-teman ya. Untung dikasih data ini. Baik. Kita coba selesaikan ya. Oke. Ya, sekarang kita lihat dulu soal yang A. Tentukan harga potensial elektroda dari CD, Ag, Na, dan Cu. Karena memang ini belum semuanya bisa dilihat satu persatu ya, karena yang baru kelihatan hanya Pb saja, makanya tidak ditanyakan di sini. Oke. Nah, cara yang paling mudah, teman-teman, kita menggunakan rumus ini. Bahwa E0 sel itu adalah, rumusnya adalah E0 reduksi min E0 oksidasi. Bapak akan ajak teman-teman manual seperti ini ya, karena untuk bisa menghitung harga E0 yang belum diketahui, seperti itu. Oke, kita coba lihat. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah kita cari dulu reaksi atau notasi sel yang mengandung Pb ya. Mana teman-teman yang mengandung Pb? Oke, A bukan, B bukan, C bukan. Ya, ternyata yang D nih. Ini ya. Maka kita selesaikan dulu nih yang pertama kali. Oke? Ya. Baik, berarti dari data ini kita bisa melihat bahwa E0 selnya itu ya. E0 sel sama dengan E0 reduksi min E0 oksidasi. E0 selnya ini teman-teman nih 2,58 volt ya kan, maka kita tulis 2,58 sama dengan E0 reduksinya siapa? Nah, yang mengalami reduksi itu kan ini Pb nih, Pb2+ menjadi Pb kan reduksi ya. Sementara kita dapat di data bahwa reduksinya si Pb itu adalah min 0,13 ya kan, berarti kita tulis min 0,13 ya kan, min E0 nya si oksidasi. Oke ya, ini tinggal kita pindah ruas saja, berarti E0 oksidasi sama dengan, nah E0 oksidasinya itu siapa? Berarti si Na nih teman-teman ya kan, artinya berarti zatnya itu adalah Na, berarti E0 oksidasi sama dengan pindah ruas, ini min ini pindah ruas jadi plus ke sana, berarti min 0,13 ini jadi min lagi pindah ruas jadi min 2,58. Hasilnya berapa? Ya, min 8 tambah 3 11 1 5 tambah 1 6 7. Oke. Ini min 2,71 volt ya. Hasilnya min 2,71 volt. Nah, ini berarti E-nya si Na, natrium. Oke? Kita sudah dapat tuh satu, ya kan, natrium. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Jadi dari Na sudah ketahuan, ya kan? Kemudian cari reaksi yang mengandung natrium lagi. Di mana yang ada natrium? Oke? Tidak ada ya. Oke. Di mana lagi? Oh, bisa saja di sini. Oh, ternyata natrium hanya satu ya. Berarti kita bisa cari yang nomor 2 nih, berikutnya. Nih, ini nomor 2. Kenapa? Karena dia ada Pb juga ya. Di sini juga ada Ag, ya kan? Berarti kita bisa mencari Ag. Oke, ini misalnya yang 1 ya. Kemudian yang kedua, kita bisa hitung dengan cara yang sama. Berarti E0 selnya si E0 sel sama dengan
E0-nya si mana ini? Kalau di soal nomor 2 itu berarti yang reduksi itu AG ya, AG. Berarti E0-nya si AG min E0-nya si PB ya. Karena di sini PB diminta dia mengalami oksidasi ya kan ya. Maka E0 selnya itu kita masukkan data ini. 0,93 sama dengan E0AG itu yang akan dicari teman-teman ya. E0AG ya kan dikurangi oleh, nah teman-teman ini kalau di data PB itu kan E0 selnya itu min 0,13 ya kan ya. Baik, dia itu ini kalau reduksi, tapi kalau di sini kan berarti gimana? Sama saja ya, berarti kita tinggal masukkan saja angkanya. Set, berarti min 0,13. Nah, gitu ya. Baik, ini tinggal AG-nya. E0AG berarti sama dengan gimana nih? Ya, 0,93-nya biarkan di situ. 0,93 ya kan ya. Min kali min plus. Jadi berarti jadi min. Min kali min jadi plus. Ketika dia pindah ruas ke sana jadi min. Berarti min 0,13 ya. Berapa ini? Oke. Plus 0,0 berarti 80 ya. Oke, plus 0,80 volt. Tara, ini sudah ketemu juga ini EAG berarti ya. E-nya si AG. AG sudah ketemu. Kemudian kita cari yang ada CU. Mana CU? Nah, di sini CU dia berikatan dengan CD. Oh, berarti jangan dulu yang ini, jangan dulu yang B, tapi kita kerjakan dulu yang A. Kenapa yang A? Karena di sini sudah ada AG nih, ya kan ya. Yang ditanyakan nanti CD. AG kan kita sudah hitung di sini, ya kan? Di yang kedua. Berarti ini adalah yang langkah yang nomor 3 bisa kita selesaikan. Oke, dengan cara yang sama berarti 1,20 sama dengan E0 reduksi. Siapa yang reduksi di sini? AG atau CD? AG ya. Oke, berarti AG. Berarti E0-nya si AG ya kan dikurangi E0-nya si CD. Berapa CD? E0-nya CD teman-teman. Sudah ada? Oh, belum ya. Nah, E0-nya si CD. Oke, kita bisa masukkan berarti 1,20. E0-nya AG tadi berapa? Ini yang sudah kita hitung tadi 0,80. Berarti 0,80 min E0-nya si CD. Berarti E0-nya CD sama dengan berapa? Ini pindah ruas nih, min jadi plus ya. Berarti 0,80 dikurangi 1,20. Berapa ini? 0 ya kan? Kemudian 8 diambil 2, 6 ya. Oke, sorry, 12 diambil 8, 4 ya kan ya. Berarti kemudian ini 12 berarti 0,40 ya. Hasilnya min atau plus? Min 0,40 volt. Nah, ini hati-hati jangan sampai salah. Kalau salah menghitung satu nanti ke bawahnya salah semua karena data ini saling berhubungan ya, seperti itu. Oke ya. Nah, baik, sekarang kita lanjut berarti yang terakhir yang bisa kita selesaikan itu soal yang B ya kan ya. Dimana nanti kita bisa menghitung berapa yang belum diketahui. Ini berarti barusan kita sudah menghitung CD nih teman-teman. Set CD kan. Berarti tinggal kita hitung CU. Dari mana? Dari soal yang B ini. Berarti ini adalah langkah yang keempat ya. Oke, dengan cara yang sama berarti E0 nya E0 sel sama dengan E0 yang reduksi siapa teman-teman? CU ya, karena 2 menjadi 0. Berarti E-nya si CU dikurangi E0-nya si CD ya. Oke, E0 selnya tadi datanya berapa? 0,74. Berarti kita tulis 0,74 sama dengan ECU-nya berapa teman-teman? Ini yang mau dicari ya. E0CU min E0CD kadmium berapa? Ini yang di atas tadi. Berarti min dari 0,4 ya. Oke. Maka E0-nya si CU sama dengan ini jadi plus ya. Berarti 0,74 ini plus karena pindah ruas jadi min 0,4. Nah, ini 0,40 sama saja ya. Oke. Baik, jadi hasilnya berapa? Masih positif 0,7 kali 4 7 kurangi 4 berarti 3 ya. Nah, 0,34 volt
Tara, ini sudah ketemu nih CU ya. Baik, berarti bisa kita simpulkan bahwa E0-nya si Na itu, potensial reduksi standar Na itu 2,71 volt, minus ya, minus 2,71 volt. Ini adalah si Ag positif 0,8, CD min 0,4 ya kan. Kemudian yang si Cu adalah positif 0,34 volt. Tara, sudah ketemu semua. Gampang ya. Nah, ini saya lagi saling berhubungan. Jadi mulakan dulu dari soal yang sudah diketahui sebelumnya. Datanya apa? Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Urutkan daya reduksi logam-logam tersebut dari yang paling lemah ke yang paling kuat. Ingat, daya reduksi itu berarti sebagai reduktor ya. Jadi yang B itu adalah daya reduksi itu sama dengan reduktor. Daya reduksi ini sama dengan reduktor. Berarti kita diminta dari reduktor yang paling kuat ke yang paling lemah, ya kan? Seperti apa, ya? Nah, baik. Kita akan coba melihat sebentar ya. Oke. Nah, coba kita lihat daya reduksinya seperti apa. Ingat, kekuatan reduksi itu dalam deret volta, kan teman-teman sudah belajar yang disebut dengan deret volta ya. Semakin ke kiri ini berarti reduktornya bertambah. Apa? Ya, atau kalau semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan dia mudah mengalami reduksi, ya kan ya. Berarti kalau zat itu mudah mengalami reduksi, dia sebagai oksidator gitu. Oke, berarti semakin ke kanan ini berarti dia akan mengalami reduksi semakin mudah ya. Semakin ke kiri dia akan mudah mengalami oksidasi gitu. Oke. Nah, kalau dia mudah mengalami reduksi, maka dia bersifat sebagai oksidator. Ini kebalikan ya. Kalau dia mudah mengalami oksidasi, maka dia sebagai reduktor gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah urutkan daya reduksi, berarti adalah kekuatan reduktor ya. Mana berarti? Yang B. Ya, urutannya berarti kalau kita jawab ya, di antara zat ini cari harga E0-nya yang paling yang paling besar dulu ya. Mana yang paling besar? Ya, ini positif 0,8. Ya, berarti Ag ya. Ag disusul oleh Cu ya kan? Ya, karena ini dari 0,8 terus 0,34 terus siapa nih? PB dulu ya. Di sini ada PB nih, ya kan? Berarti PB min 0,13 disusul oleh si CD ya, oke. Oke, kemudian disusul oleh si terakhir adalah si Na. Nah, artinya apa? Berarti ini zat ini semakin ke kiri, teman-teman, ya. Dalam deret volta itu dia berarti semakin ke kiri, ya. Berarti dia dari yang reduktor lemah ke reduktor yang kuat, ya. Seperti itu. Oke. Nah, baik. Ya, kemudian kita lanjut yang C, ya. Bila logam-logam tersebut dicelupkan ke dalam larutan asam H+, logam manakah yang dapat larut atau bereaksi? Nah, ini teman-teman, logam-logam yang bisa bereaksi dengan H+ itu adalah logam-logam yang ada di sebelah kiri H+ dalam deret volta. Jadi, ini misalnya H+. Berarti zat yang ke kiri, ya kan ya, seperti ini bisa bereaksi. Ya. Sementara kalau yang ke kanan, ini berarti tidak akan bereaksi. Ya, tidak akan bereaksi. Nah, masih ingat deret volta? Masih ya? Ya, deret volta masih ingat? Ya. Baik. Nah, sekarang kalau di sini kalau teman-teman tidak ingat deret volta, tinggal lihat saja tandanya. Ya. Kan deret potensial reduksi standar itu si H itu kan 0, ya. Jadi H itu 0. H itu potensial selnya itu E0 selnya itu sama dengan 0 volt ya. Maka berarti zat-zat yang bertanda minus itu ada di sebelah kiri. Siapa aja tadi yang minus? Ya ini berarti ya. Siapa aja yang bereaksi itu? Berarti ada CD ya kan? Terus PB sendiri
ya, minus juga. Kemudian ada si Na, ya. Kemudian ada siapa lagi? CD, PB, Na, ya. Sementara kalau Ag dengan Cu itu tidak, ya, seperti itu. Nah, ini yang bereaksi dengan H+. Oke. Ini akan bereaksi dengan H+, ya. Berarti artinya dia ada di sebelah kiri, tanda panah, ya, seperti itu. Kemudian yang D terakhir. Bila elektroda CD dipasangkan dengan elektroda Na untuk membentuk sel elektrokimia, tentukan reaksi di anoda dan katoda. Oke. Nah, berarti kita ditantang untuk merancang, ya, bagaimana kalau misalnya CD-nya dengan Na dipasangkan. Berarti ada CD dan Na, ya. Baik, kita tinggal lihat data potensial selnya tadi, teman-teman. CD itu kita tahu bahwa potensial standarnya itu yang sudah kita hitung tadi berapa? Ya, CD kita lihat min 0,40, ya. CD itu E0 selnya. E0 selnya adalah min 0,4. Sementara Na itu, ya, E0 selnya berapa? E0-nya, sorry, bukan E0 selnya, E0. E0-nya berapa? Min 2,71 volt. Nah, siapa yang lebih besar nilainya? Berarti lebih besar adalah CD, ya kan? Maka dia berperan nanti sebagai katoda. Dia akan berperan sebagai katoda dan ini nanti berperan sebagai anoda, gitu ya. Baik, kita coba lihat reaksinya karena diminta. Tentukan reaksi di anoda dan katoda. Berarti kalau ini dihubungkan di katoda itu terjadi reduksi, ya. Katoda itu reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? Ya si CD, ya. Berarti rumusnya CD. Nah, CD itu muatannya berapa tadi, teman-teman? Plus 2 apa plus 3? CD itu plus 2, ya. CD mengalami reduksi. Berarti CD2 plus ditambah 2 elektron menjadi CD. E0-nya tinggal kita tulis di sini tadi min 0,14. Oke. Kemudian di anoda ya, ini berarti mengalami oksidasi. Begitu. Nah, berapa? Siapa yang mengoksidasi? Natrium. Berarti Na seperti ini, ya kan ya? Na plus, ya. Kemudian menjadi salah ya, terbalik. Jadi bukan Na plus, tapi kita langsung balik reaksinya jadi Na. Sebentar, ya. Jadi ini bukan Na tapi Na saja. Ya, kita lanjut ya. Nah, berarti Na ini akan berubah menjadi Na plus ditambah dengan elektron, ya. Karena di sini elektronnya 2, maka di sini semuanya kalikan 2. 2, 2, 2. Nah, tapi harga NO-nya jangan ikut dikalikan 2, dia tetap. Katoda, ya. Kalau teman-teman mau sempurnakan, mau dijumlahkan, ya bisa saja. Berarti ini elektronnya nanti coret, ini coret. Hasilnya berarti jadi 2Na ditambah CD2 plus, ya kan, menjadi 2Na plus ditambah dengan CD, gitu ya. Kemudian potensial sel dan notasi sel. Nah, berarti potensial selnya berapa? Bisa kita hitung, teman-teman, ya. Ini bisa dengan cara rumus E0 sel, ini potensial sel, ya. Berarti E0 reduksi min E0 oksidasi, ya. E0 reduksinya berapa tadi? E0-nya si reduksi itu si katoda, ya, si CD min 0,14 min 0,14 dikurangi oksidasinya min 2,71 min 2,71, ya. Jadi hasilnya min 0,14 min kali min jadi plus 2,71. Nah, ini tinggal dihitung, berarti jadi plus berapa, ya? Ya, 11 diambil 4 berarti 7, ya. Oke. Kemudian 10 diambil 7 3. Berarti positif, berarti dia spontan, ya. Oke.
Nah, oke, berarti terakhir tinggal disebut notasi sel. Gimana notasi sel? Ya sudah, berarti kalau notasi sel itu adalah oksidasi, kemudian jembatan garam, reduksi. Yang oksidasi siapa? Yang oksidasi natrium, berarti Na menjadi Na+, ya. Jembatan garam, kemudian yang reduksi CD, berarti CD2+ menjadi CD. Ini adalah notasi sel. Tara, sudah ya? Oke. Nah, ternyata lumayan ini soal ini ya. Satu tapi jawabannya lumayan panjang.